المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang kita muliakan, sama-sama kita muliakan guru kita ini, yang sama-sama kita muliakan juga para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, tokoh masyarakat lingkungan Masjid Tuban, Kelurahan Utara Banjarbaru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat majelis Isra wal Mi'raj bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah, yang insyaallah semuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segera kita mulai. Yang pertama, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Nurkhalis pada persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي
Bapak Ibu rahimahullah, untuk selanjutnya sambutan dari panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang perlu hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, Guru Haji Junaidi, dan kebetulan beliau ini sama latar belakang. Jadi dikira jemaah yang membuat ceramah mulai tahun ini. Para alim ulama, tokoh masyarakat, guru-guru agama yang ulun hormati, Bapak Lurah, dan Pak RT di lingkungan Masjid Kuba, kelompok Maulid Al-Habsyi, Kori, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat Majelis Isra wal Mi'raj Masjid Kuba yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di masjid ini dalam rangka kita sama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1441 Hijriah. Ulun lihat jemaah kita malam hari ini tidak kayak biasa. Ini mungkin karena ada pengaruh ketakutan mungkin dengan virus corona. Jadi kita yakin aja Bapak Ibu bahwa kita yang ada di masjid ini tidak ada yang namanya virus. Kalau kita ada yang kena virus, insya Allah yang hadir pun bakalan kena virus. Dan kalau ada juga yang kena virus, berharap isolasi diri seorang aja di rumah, jangan sampai menularkan yang lain. Tapi alhamdulillah Banjarbaru masih aman. Dan insya Allah yang hadir pada malam hari ini dibebaskan dari virus corona. Insya Allah akan masuk ke Banjarbaru. Insya Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj ini, dan pelaksanaan ini kiranya bisa terlaksana atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan kami dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa partisipasi Bapak Ibu tentunya pelaksanaan ini pun akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita jangan takut corona, tapi kita jangan menyepelekan. Demikian yang bisa ulun sampaikan.
terima kasih kepada guru yang bisa memenuhi undangan kami. Demikian, salah hilang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini kami mohon kepada guru kita ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, para sesepuh-sesepuh kampung yang ulun hormati, wabil khusus Ustaz Abdullah Hussein, Ustaz Abdul Hamid, dan para ulama-ulama lain, guru-guru lain yang tidak ulun sebut namanya, yang tidak mengurangi rasa hormat dari ulun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama hendaknya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, dan dengan inayah pula lah kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada malam hari yang berbahagia ini untuk bersama-sama merayakan perayaan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kedua kalinya pula tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menyelamatkan kita minaz zulumati ilal nur. Dan tentu juga ulun pribadi di sini mengucapkan terima kasih kepada pimpinan acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada panitia masjid ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada malam hari yang berbahagia ini untuk sedikit mengisikan acara daripada perayaan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki pada akhir-akhir Rajab. Rajab adalah satu bulan yang memiliki keutamaan yang banyak, di mana dilipat gandakan pahala orang yang beribadah di dalam bulan Rajab. Ini satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada bulan Rajab. Rajab ada yang mengatakan agung, maknanya agung. Rajab ibi makna al-azm, keagungan. Mengapa Rajab dinamakan agung? Karena menurut keterangan orang-orang Arab di zaman dulu, di masa-masa lampau, itu apabila tiba bulan Rajab, maka dibukalah pintu Baitullah satu bulan penuh. Padahal kalau di bulan-bulan lain cuman hari Senin dan hari Kamis dibuka. Tapi ini orang-orang Arab di zaman dulu, berbeda barangkali dengan zaman sekarang. Kalau di zaman dulu apabila tiba bulan Rajab, maka dibukalah pintu Baitullah satu bulan penuh. Padahal di bulan-bulan lain cuman hari Senin dan hari Kamis dibuka. Tapi apabila tiba bulan Rajab, maka dibukalah pintu Baitullah oleh petugas penjaga Baitullah satu bulan penuh. Karena apa?
Karena bulan Rajab adalah bulannya Allah. Hamba adalah hambanya Allah. Dan Ka'bah adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi di sini wajar kalau rumah Allah tidak dilarang bagi hamba Allah memasuki rumahnya Allah pada bulannya Allah. Karena dikatakan, kata Rasulullah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Dikatakan lagi tentang Rajab, fadlu Rajabin ala sair syuhur ka fadlil Quran ala sairil kalam. Kata Nabi, keutamaan bulan Rajab atas seluruh bulan itu seperti keutamaan Al-Quran atas seluruh kalam. Ka fadlil Quran ala sairil kalam wa fadlu Sya'ban ala sairil syuhur, dan keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan yang lain ka fadli ala sairil anbiya, seperti keutamaanku atas seluruh para nabi-nabi yang lain. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillahi ala nasi ajma'in, seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Jadi keutamaan bulan Ramadan atas seluruh bulan itu seperti keutamaannya Allah atas seluruh makhluknya. Dan dikatakan lagi oleh ulama, Rajab itu adalah syahru zar'i, bulan melaksanakan penanaman, bulan bertanam. Kemudian Sya'ban syahru saqi, bulan melakukan penyiraman. Tanaman kalau mau tumbuh perlu siraman. Kemudian Ramadan adalah syahrul hasadi, bulan melaksanakan panen. Jadi bagaimana kita melaksanakan panen kalau kada bertanam? Dan supaya tanaman itu tumbuh subur perlu disiram. Bagaimana mengharap panen kalau kada bertanam? Man lam yazra' lam yahsud. Mbak amun kada bertanam tidak akan bisa panen. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan ihtiram di dalam bulan Rajab. Karena apa? Karena dikatakan kalau orang melakukan ihtiram itu maksudnya memuliakan, menghormati. Apabila orang ini menghormati bulan Rajab, maka niscaya akan diberikan taufik oleh Allah, nantinya dia juga akan melakukan ihtiram pada bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban. Nah, kalau bulan Sya'ban dia melakukan ihtiram, maka pada bulan berikutnya yaitu bulan Ramadan juga dia akan melakukan ihtiram. Dikatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyam li hurmati Ramadan. Nah, kalau sudah ihtiram melakukan Ramadan, hafizallah min Ramadan ila Ramadan. Kalau orang sudah melakukan ihtiram pada bulan Ramadan, maka Allah akan pelihara dia, jaga dia dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini berkat diawali pada bulan Rajab sudah melakukan ihtiram. Ihtiram itu apa? Nah, dhabit ihtiram itu menurut ulama adalah imtithalul ma'murat wa ta'zimuha walau mandubah, wa ijtinabul manhiyat wa ta'zimuha walau makruhah. Yang dimaksudkan melakukan ihtiram, kan kita tadi dianjurkan untuk melakukan ihtiram di dalam bulan Rajab supaya bulan berikutnya Allah beri taufik untuk melakukan ihtiram.
Nah, ihtiram tadi adalah melaksanakan perintah Allah dan betul-betul membesarkannya sampai-sampai yang sunat pun diperhatikan, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan betul-betul membesarkannya sampai-sampai yang makruh pun ditinggalkan, apalagi yang haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kan di dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Allah itu sesungguhnya Maha Sami, Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh kesempatan mengarungi cakrawala, menembus tingkat demi tingkat sampai ke tingkat yang tertinggi. Bahkan beliau sampai kepada suatu tempat yang para malaikat sendiri tidak mampu untuk menembusnya, yaitu di Mustawa, sehingga beliau terpaksa berpisah dengan malaikat Jibril sesampainya di Sidratil Muntaha. Dan di Mustawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 kali di dalam sehari semalam, tanpa melalui malaikat penyampai wahyu. Kalau seluruh keperluan diterima Nabi itu melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi menerima perintah salat ini tanpa melalui malaikat penyampai wahyu. Nah, kalau kita melihat cara penyampaian ibadah salat ini sangat diutamakan, maka tentunya kita hendaknya menyadari betapa pentingnya salat. Karena cara penyampaian saja diistimewakan tanpa melalui malaikat penyampai wahyu. Makanya tentu kita menyadari betapa pentingnya ibadah salat. Salat merupakan pencerminan penyerahan diri yang tulus dari seorang hamba, pengakuan lahir batin akan keagungan zat Allah, serta janji untuk selalu tetap taat dan tunduk kepadanya. Salat itu diambil dari kata silah. Silah itu maksudnya ada salat. Salat itu dari kata silat. Silah itu artinya hubungan. Maksudnya apa? Hubungan bainal abdi wa rabbihi, bainal makhluk wa khaliqihi, antara hamba dengan khalik, dengan Allah, dengan Tuhannya. Nah, idza qata'a as-salata, kalau ia memutuskan salat, nah, in qata'atus silah, akan terputus silat tadi, hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi salat itu hubungan hamba dengan Tuhan si pencipta. Jadi kalau orang meninggalkan salat berarti memutuskan dirinya hamba sebagai hamba dengan Allah Tuhan penciptanya. Dan salat ini dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan salat maka membangun agamanya. Siapa yang meninggalkan salat maka dia merubuhkan agamanya. Kata Rasulullah, salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan dikatakan oleh Rasulullah juga, awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-salah. Pertama yang dilakukan di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-salah. Fa in salahat, nah kalau salatnya betul, salahat sairu amalihi, maka betul pula seluruh amal ibadah yang lainnya. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka rusak pula seluruh amal ibadah lainnya. Makanya dikatakan innama masalus salati minad dini kama salir ra'si minal jasadi. Perumpamaan salat
di dalam agama itu laksana kepala pada tubuh manusia. Jadi orang yang meninggalkan salat itu seperti badan tanpa kepala, tubuh tanpa kepala. Nah, ini pentingnya salat. Tapi banyak orang menentengkan salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salati wa taba'u syahwat wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Dan dikatakan juga masalakakum fis saqar. Allah katakan kepada penghuni neraka jahanam, masalakakum fis saqar, apa yang membuat kalian ini masuk ke dalam neraka? Nah, penghuni neraka tadi menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, lam naku minal musallin, karena kami waktu di dunia kada salat. Tadi apa? Dikatakan juga ini tentang salat tadi. Kan Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan tadi, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salati. Nah, karena ada pengganti. Nah, nang setelah mereka nih, nang mereka itu adalah melalaikan salat. Nah, ada usalata wa taba'u syahwat, memuaskan hawa nafsunya aja. Wa taba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapati ghayya, masuk ke dalam ghayya. Ghayya itu maksudnya kesesatan. Tapi ada yang mengatakan ghayya ini satu lembah yang dasarnya jauh dalam di neraka. Ujar Sa'id Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib. Kadang-kadang orang menyambat Sa'id Ibnul Musayyib, cuman itu sebetulnya yang lebih anu Sa'id Ibnul Musayyib itu adalah tabi'in, seabdal tabi'in di kota Madinah. Kalau di Basrah kan Hasan Basri. Nah, Sa'id Ibnul Musayyib kata beliau, maksudnya itu adalah bukan sekadar orang yang meninggalkan salat saja, tapi orang yang menunda salat pada akhir waktunya meskipunnya salat. Ini menurut Sa'id bin Musayyib. Inya kada salat zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai isya kada salat. Nah, zuhur kada salat sampai asar. Nah, kan Rasulullah katakan, man taraka salata hatta madha waqtuha, man taraka salata, siapa yang meninggalkan salat min ghairi udrin, tanpa udzur syar'i, hatta madha waqtuha, sampai habis waktunya, summa qada, kemudian dia qada, udhiba finari haqban, dia akan disiksa di neraka oleh Allah Ta'ala satu haqab, atau uji orang kampung satu hukuk. Nah, Abu Hurairah ditanya berapa satu haqab? 80 sanah, 80 tahun. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya berapa satu haqab? 80 sanah, 80 tahun. Itu satu salat yang dia tinggalkan secara sengaja, lain ada udur. Misalnya, inya goreng jam 10 bangun, tapi kada disengaja, itu ngarannya udur syar'i. Amun sengaja, nah ini tadi, siapa yang meninggalkan salat, man taraka salata min ghairi udrin, maksudnya tanpa udur, summa qada hatta madha waqtuha, sampai habis waktunya, summa qada, kemudian dia qada, udhiba, disiksa, udhiba finari, di dalam nerakanya Allah, hakban, satu hakab. Jadi orang yang meninggalkan salat, nah artinya tanpa ada udur, bersengaja meninggalkan salat, satu salat itu akan disiksa di nerakanya Allah 80 tahun. Itu hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Hitungan akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kaliakan satu salat akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksaan 80 tahun hitungan akhirat. Maka hitungan akhirat sehari 1000 di dunia, kaliakan sehari itu di akhirat 1000 tahun. Maka 80 tahun itu hitungan akhirat, bukan hitungan dunia.
Siapa yang meninggalkan salat tanpa udzur syar'i, habis waktunya diqada, biar dikada, sengaja bang. Lain kada sengaja. Memang di dalam mazhab Syafi'i sengaja kada sengaja wajib diqada. Tapi mun sengaja biarnya qada, munnya kada bertobat 80 tahun hitungan akhirat, satu waktu salat yang ditinggalkan. Hitungan akhirat kali akan hitungan dunia sehari di akhirat 1000 tahun. Itu 80 tahun. Kayak apa men 2 salat, 3 salat, 4 salat mun kada bertobat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bahkan menurut keterangan orang yang meninggalkan salat itu ketika mati saja, belum lagi di kuburan, belum di akhirat. Ketika mati saja itu akan disiksa dengan 3 siksaan. Dia dijadikan mati dalam keadaan kelaparan, mati dalam keadaan hina, bahkan dia diberi minum. Seandainya air lautan yang ada di dunia ini dikumpulkan kepada orang yang meninggalkan salat ketika akan mati, itu tidak akan mampu menghilangkan rasa hausnya. Karena apa? Haus benar. Saking hausnya orang yang meninggalkan salat nih ketika mati, ketika hendak mati, belum lagi mati, ketika hendak mati nih disiksa oleh Allah Ta'ala, dibuat dalam keadaan kehausan. Saking hausnya orang yang meninggalkan salat itu ketika akan mati, seandainya seluruh air lautan yang ada di dunia ini dikumpulkan, diminum makan kepada orang yang meninggalkan salat ini, tidak akan hilang rasa dahaganya, tidak akan hilang rasa hausnya. Apalagi cuman banyu Sungai Martapura aja. Nah, bahkan dikatakan di akhirat itu ada lembah namanya Lamlam. Itu menurut keterangan juga akan penuh dengan ular. Maka seluruh ular yang ada di sana tuh ganalnya itu kayak leher unta, panjangnya 1 bulan perjalanan. Ngaran lembahnya Lamlam. Nah, siapa yang meninggalkan salat dimasukkan ke dalam sana, maka ular di sana sekali mematuk itu menurut keterangan sebab patukannya, sebab sengatannya sekali inya menyengat itu mendidih, racunnya terasa 70 tahun. Sekali sengatan aja dari gigitannya tuh 70 tahun mendidih daripada racun. Rasa sakit yang ada di gigitannya tadi 70 tahun. Kayak Pak, 70 tahun. Bahkan menurut keterangan sampai tubuhnya ini hancur. Sekali gigitan aja 70 tahun. Nah, kepanasan dapat racun nang digigit daripada orang orang meninggalkan salat nih, digigit oleh ular tadi. Bahkan menurut keterangan ketika masuk ke dalam kuburan, itu dimasukkan juga ular. Nah, satu hantaman ular masuk ke dalam tanah, dicongkel dengan tangan yang panjang, hantam pulang, congkel pulang, hantam pulang. Sekali hantam tadi 70 hasta masuk ke dalam tanah. Sekali hantam 70 hasta, congkel lagi, hantam lagi 70 hasta. Bahkan menurut keterangan akan dinyalakan api di dalam kuburan orang yang meninggalkan salat itu sampai hari akhirat kayaknya. Semenjaknya dibuat di dalam kuburan dinyalakan api. Nah, itu membakar tubuhnya. Api tadi selalu bernyala. Dan badannya tuh diguling-gulingkan di atas bara api tadi, kada habis-habisnya. Nah, api selalu menyala sampai akhirat. Nah, ini siksaan orang yang meninggalkan salat. Bahkan tanah yang luas menguburnya tuh akan menjadi sempit dan menghimpit badannya sampai tulang rusuknya bersilangan. Ini azab. Bahkan dikatakan nanti di akhirat dia mengambil batu besar, lempar kepala, pecah. Kembali utuh, lempar lagi, pecah. Kembali utuh, lempar lagi, pecah. Kembali utuh, lempar lagi, pecah. Melempar batu kepada kepala sendiri. Ini akibat dia meninggalkan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita perhatikan, salat ini kan istilah salat itu ada 2 macam.
Salat ini ada zahirah, yang maksudnya apa? Ada zahirah hakikah, ada zahirah batinah. Nah, jadi ada dalam salatnya ada dua macam lah. Ada hakikat batinah, ada maksudnya zahirah. Hakikah batinah itu maksud hakikah batinah itu khusyuk, tadabbur, tafahum fil makna, hudurul qalb, ikhlasun niyah, itu namanya adalah hakikah batinah. Ada pula zahirah, jadi ada dua macam. Ada hakikah batinah, maksudnya nang bagian dalamnya, ada hakikah, maksudnya ada zahirahnya bagian luar. Jadi ada zahirah, ada hakikah batinah, terbagi dua. Nah, kaina menurut keterangan orang nih, kan memang kalau ulama fikih itu mengatakan khusyuk kada termasuk rukun salat, tapi ulama tasawuf mengatakan khusyuk adalah termasuk rukun salat. Nah, tapi ulama kita mengatakan ya, sakurang-kurangnya mun kada kawa khusyuk dari awal sampai akhir itu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lawan wajjahtu wajhiya, lawan assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi kalau kita nih kada kawa khusyuk dari awal sampai habis, menurut keterangan itu sekurang-kurangnya 3 atau kita ketika mengucapkan ini kita dianjurkan untuk berusaha sekhusyuk-khusyuk mungkin, amun kada kawa dari awal keseluruhannya. Karena apa? Karena tadi kan ada zahirah, ada hakikah batinah. Nah, sebab ini kehusyuan itu berapa kadar kehusyuan kita. Nah, barangkali di situ akan nilai pahalanya 100 khusyuk, nah 100 pahala. Bila 90 khusyuk bisa 90 aja pahalanya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut keterangan kaina orang nih kalau hanya memperhatikan zahirah, kada memperhatikan hakikah batinah, itu seperti orang yang memberi raja lah. Nah, kan memberi raja nih, misalnya memberi hadiah itu seorang pembantu. Nah, raja ulun memberi pembantu untuk pian, nyaman membantu pian, tapi nang kita serahkan sebagai hadiah kepada raja untuk menolongi raja, kita menyerahkan pembantu nih, ulun memberi pembantu asan pian. Hadiah ini nangaran hadiah aturannya namanya nangakan, tapi ternyata nang diserahkan nih pembantunya kada banyawa, mati sudah, biar bungas. Nah, itu berarti apa? Itu inya kayak orang salat tadi, nang zahirah aja, zahirahnya tuh maksudnya rokok, i'tidal, nah sujud, nah itu ngarannya zahirah. Nah, kalau demikian raja senang ada? Raja mungkin kada senang, malah ini merupakan penghinaan. Masa memberi pembantu biar bungas pembantunya, laki-laki maupun bini-bini, tapi kada berisi nyawa, mati. Nah, buat apa? Kata kau wajib menolongnya raja. Atau kayak ini lengkap apa ngarannya, banyawa hidup. Nah, banyawa cuman kada lengkap, tangan kah kada berisi, keduanya, atau buta. Nah, kayak apa menolongnya raja? Buta. Nah, itu tadi karena apa? Inya nang saikung karena zahir aja, nang saikung karena batinah hakikah. Artinya ikhlas. Orang tadabbur fil makna, tafahum fil makna, ikhlasun niyah, hudurul qalbi. Tapi rokoknya salah, batumaninah kada, i'tidalnya keliru, qiyamnya keliru, rukun-rukunnya keliru. Kan ada apa ngarannya, arkanun qauliyah, ada arkanun fi'liyah, ada arkanun ma'nawiyah, ada arkanun apa ngarannya kalbiyah, terbagi 4. Nah, amun kada diperhatikan nang sunat-sunatnya, nang makruhnya, kayak ini misalnya lah. Nah, ada bahano
Orang salat, ini maaflah berdiri. Ada orang salat berdiri, imam berdiri. Ternyata imamnya ini kata kawa berdiri, inya uyuh gering, gering uyuh, kata kawa. Kan kayak imam nih. Nah, imam kalau salat wajib, salat fardu, kalau imam salat wajib, salat fardu kan wajib berdiri. Bila inya mampu berdiri, berduduk kada sah. Lain salat sunnah. Salat sunnah itu biar mampu berdiri boleh aja duduk. Salat sunnah berbeda salat fardu. Tapi pahalanya 50. Mutaji misalnya berbaring miring kayak ini boleh aja, tapi separapat salat sunat. Kalau salat wajib mampu berdiri wajib berdiri, bila berduduk kada sah. Ini kebetulan imam nih uzur sakit kada kawa, pas saya berduduk kada apa-apa, nya kada kawa lagi berduduk. Nah makmum nih jangan gara-gara imam nih, wah imam dia berduduk, aku nih makmum paksa saya berduduk juga. Jangan, seorang ini kada uzur, seorang mampu berdiri wajib berdiri. Jangan mengikuti karena imam duduk. Jangan, kan ada kata. Atau ada juga imam nih, imam salat isya, kan salat isya 4 rakaat. Pas imam nih kada kagenangan sidin, kada ingat menambah sidin, kada ingat kada apa-apa. Nah 5 rakaat amun tahu kada sah menambah, tapi sidin kada ingat kada apa-apa. Nah makmum nih Pang jangan umpat juga, bila umpat batal, kecuali kada tahu juga si makmum. Amun makmum yakin ini menambah, nah maka isya 4 rakaat, kenapa nih 5? Ini tersalah imam, bila mau umpati yakin nih imam menambah, batal. Jadi kayak apa? 2, bisa kita mufarakah. Mufarakah itu berpisah, jadi bersalam seorang nah berpisah, kada mau umpat imam lagi, tiwas imam menambah, atau menunggu salam imam. Nah itu abdal, menunggu salam imam, salam kita juga. Jadi menghadang aja, jangan umpat naik. Mau umpat naik yakin nih menambah, kita tahu menambah. Salat isya 5 rakaat, kita umpat juga menambah. Mun imam sidin kada ingat kada apa-apa, si makmum nih umpat juga batal. Nah nyada umpat juga aku tahu aja karena imam. Nah itu harus diperhatikan. Nah terus juga ini kan misalnya bini-bini nih ini maaf kan, kalau madhab syafi'i ini kadang-kadang bini-bini ini dagu kelihatan. Kalau madhab syafi'i dagu bini-bini itu kada boleh kelihatan, kecuali madhab maliki. Nah madhab maliki kada apa-apa, madhab syafi'i jadi mun salat ini bini-bini Bang lah, ini kadang-kadang di sini, jadi mestinya ditutup sini. Nah ke atas sedikit supaya dagu ini tak tutup. Nah malayatumul wajib illa bihi fahu wajib. Tidak sempurna menutup ini kecuali dengannya, maka menutupnya wajib. Ke atas sedikit. Nah ini ada sampai di sini aja. Nah kalau madhab syafi'i ini dagu ini bini-bini kada sah. Kalau madhab maliki sah aja. Nah kalau kebetulan kita mengikut madhab syafi'i, kalau madhab maliki kada apa-apa. Nah kayak bini-bini ada juga salat aja. Salat pas ini terbuka. Nah ini kalau madhab Hanafi kada apa-apa bini-bini kelihatan nih. Tapi kalau madhab Syafi'i kelihatan kada sah bini-bini, lain laki-laki itu apa. Terus lagi ada kan salat ini kalau madhab Syafi'i salat wajib kita berdiri qiyaman qa'iman atau qiyaman. Nah wajib berdiri. Ada sah kita berduduk. Kalau kita mampu berdiri wajib berdiri qiyaman atau qa'iman. Kada qa'iman lemah, kada mampu, ajaza artinya kada mampu. Wa in ajaza, kalau inya lemah kada puasa, qa'iman qiyaman berdiri. Namun hanian berbungkuk. Nah berbungkuk. Kada kawamun hanian hanya ketika ala rukbatain, berdirikan kepada 2 lini pohon. Ini prosesnya qiyaman munhanian ketika al-rukbatain. Kata kawa ketika al-rukbatain. Nah, mubtadi'an itu ibtida'u berbaring.
Nah, berbaring miring. Nah, ittija. Kata kawan ittija lah. Kata kawan ittija. Kemudian duduk. Nah, kemudian ini duduk ini. Nah, abdalnya datang iftirash. Iftirash itu seperti tasyahud awal. Nah, seperti tasyahud awal. Kata kawan, khul tadi duduk ini terserah milih aja, tapi abdalnya seperti tasyahud awal. Duduk boleh ini, boleh mutarabian bismillah. Nah, boleh mutarabian, boleh tawarruk seperti tasyahud akhir, tapi abdalnya ikhlas seperti tasyahud awal. Nah, tapi seperti tasyahud akhir ada Bapak. Nah, tapi tadi abdalnya ikhlas. Nah, tadi mau taji, tapi ketika kita mau taji lah, ketika salat mau taji tadi, mau taji kalau duduk wajib duduk bila merasakan ittija ada sah. Seperti kita mau duduk, kalau berdiri wajib berdiri. Kalau sudah apa nih, tak duduk kita merasakannya salat duduk ada sah. Bila mau berdiri wajib berdiri. Nah, wajib berdiri dan bahkan diulangi, disunahkan mau ulangi bacaan Fatihah. Kita duduk tadi sudah membaca Fatihah, kemudian kalau berdiri wajib berdiri. Nah, dianjurkan untuk mengulangi bacaan Fatihah ulang 2 kali. Kemudian tadi istilqa. Nah, istilqa itu mustalqiyan itu ini berarti ke ujung sana lah. Nah, kepalanya ditinggikan, jadi wajib membental supaya muha ke arah kiblat. Kecuali dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu dia ada wajib membental, karena hatap ini kan termasuk Ka'bah juga. Bahkan menurut keterangan salat di dalam Baitullah itu jangan berharap tuh cuman abdalnya istilqa. Nah, karena apa? Nah, terus tadi ada orang salat di kursi. Salat di kursi itu kalau dari Syafi'iyah lah, salat di kursi silakan, cuman apabila kita takbiratul ihram dan membaca Fatihah itu karena rukun Fatihah itu rukun qauli, dan rukun qauli yaitu Fatihah, rukun qauli kan Fatihah aja mah. Salam. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian salawat dan tasyahud akhir. Lah, takbiratul ihram itu rukun qauli, wajib telinga kita mendengar, sakurang-kurangnya kita mendengar. Nah, takbiratul ihram dan Fatihah mesti berdiri, amun kita kalau berdiri. Ini maaf kita melihat. Nah, ini kalau madhab Syafi'i lah, kalau madhab lain silakan. Kalau madhab Syafi'i kada boleh kita nih duduk waktu takbiratul ihram dan membaca Fatihah wajib berdiri. Nah, setelah itu silakan. Tapi kayaknya waktu membaca Fatihah wajib berdiri. Tapi jangan kayaknya waktu duduk di kursi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kada boleh. Harus rata dulu. Hanya membaca Fatihah. Nah, kecuali ketika berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Misalnya. Nah, mari dia iya. Nah, terus bisa mungkin. Nah, bila syarata bittabi, nah bolehnya turun. Bila asal boleh kata apa lagi. Tapi kalau kita tadi sehat waktu membaca Fatihah sambil bernaik kan, jadi lurus dulu membaca Fatihah. Nah, itu kadang-kadang kita kada diperhatikan, dan itu kalau madhab Syafi'i kalau kawan kada dilaksanakan itu kada sah kalau madhab Syafi'i. Nah, terus ada yang tapayyun baik di dalam salat ini kan ada 4 macam. Ada tapayyun baik yang sunnah. Apa tapayyun baik sunnah? Imam wa amin, kita amin itu sunnah. Ada tapayyun baik membentalkan takbiratul ihram imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar aja baik-baik orang untuk makan ujian imam Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar berdoa untuk Allahu Akbar imam, hanya Allahu Akbar, kita hanya imam Allah, hanya imam ujian makmum Allah
nang baik-baik mubtilun. Jadi pertama ada nang manduk tadi baik-baik dengan aminnya imam. Nah, itu termasuk nang sunat. Tapi kalau baik-baik yang membatalkan ya itu tadi. Tapi kalau nang ketiga di dalam salam, kalau salam itu ada yang mengatakan kada batal baik-baik, ada yang mengatakan batal. Tapi yang mau tamat kada batal baik-baik di dalam salam. Ada nang makruh baik-baik. Nang makruh itu di dalam perkataan dan di dalam perbuatan, bil aqwal wal af'al. Imam Nabi Imam rokok hanya kita nih. Nah, itu makanya artinya kalau orang keluar dari salat itu ada yang 3 dapat, ada yang dapat 1 aja, ada yang dapat 25 aja, ada 6 kada dapat lalu-lalu. Nah, ambil dulu pada imam dapat pahala. Imam itu kan diikuti. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada di antara ulama mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum salatun sahun. Celaka orang yang salat di dalam salatnya itu lalai. Lalai ini ada 3. Ada yang kada sembahyang lalu-lalu, ada salat tapi kada tepat waktunya. Ada ulang salat, jadi ada yang kada salat lalu-lalu, ada yang salat kada tepat waktunya, ada yang salat tapi kada khusyuk. Nah, jadi ada para ulama yang mengatakan tadi fawailul lil musallin, fawailul tadi celaka tadi. Nah, itu ada 3 penafsiran. Jadi ada yang mengatakan yang celaka di sini yang kada sembahyang lalu-lalu, ada yang mengatakan celaka di sini salat tapi ada tepat waktunya, maka as-salatu ala waqtiha. Ya kan? Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Ada ditanya inna salata kanat ala mu'minina kitaban mau kita apabila kita hendak kita. Nah, orang inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta sudah ada. Jangan batasan, nah ini jam sekian salat zuhur jam, ada ketentuannya. Ada ini mau kita. Jadi hendaknya tadi maka dikatakan oleh Rasulullah awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah shalah. Pertama yang diadakan perhitungan di hari kiamat adalah salat. Fa in salah, kalau betul salat salah sa'iru amali, wa in fasada sa'iru amali. Kalau rusak seluruh salatnya, rusak seluruh amalan lainnya. Mudahan kita tuh kayaknya salat kita betul. Wah, maaf, salat ini kita agar salat ini itu manfaatnya banyak. 1, majlabatun dari rezeki, mendatangkan rezeki. 1. 2, salat ini hafizatul lisah, hafizatul lisahati, menjaga kesehatan. 3, dafa'atun lil ada, menjaga gangguan. 4, maghradatun lil adwa, menolak atau mengusir daripada penyakit-penyakit. Itu salat itu mengusir penyakit. Kemudian salat itu apalagi muqawiyatun lil qalbi, menguatkan hati, menguatkan jantung. Kemudian salat itu apalagi mubrihatun li nafsi, menyenangkan diri. Kemudian apa lagi? Syarihatul sadri, melapangkan dada. Kemudian apa lagi? Hafizatun lin ni'mati, menjaga kenikmatan. Coba kada diberikan rasa nyaman lidah nih. Ada penyakit apa namanya, sariawannya kada nyaman makan. Kemudian apalagi dafi'atun lin ni'mati. Tadi hafizatul lin ni'mati, menjaga nikmat, menjaga kenikmatan. Nang lainnya apalagi dafi'atun lin ni'mati, menolak,
musibah. Nikmah titik 2, nikmah lawan nikmah lain. Nikmah itu bencana, musibah, menolak musibah. Apalagi mughadhiyatul ruh, menguatkan ruh. Apalagi mudhibatul lil kasal, menghilangkan rasa malas. Apalagi munisyatatun lil jawarih, memberi gairah semangat di dalam ibadah. Tapi menghendak ibadah tambah gairah menurut ulama, nah ini perlu kita memperhatikan makanan. Jadi maaf, yang terjadinya wabah penyakit corona nih, virus corona nih, itu memberikan 2 pelajaran dalam kita. Pelajaran pertama, nah di sini kita kulikal insan dhaifah, kita ini lemah. Nah, artinya kita mengakui kemahabesaran Allah. Hanya itu virus yang kada kelihatan mata, dengan kematian kita kehendak Allah nih, kita lemah. Sebab kita ini sering merasa bangga, sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kekayaan. Ayo, ya. Ini pelajaran kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Bolehkah insan dhaifah? Allah sendiri. 1, 2, kita ini sudah diterangkan oleh Allah, siapa yang melakukan pelanggaran syariat akan mendapatkan kemudaratan, bencana, musibah, malapetaka, kehancuran. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Sebab menurut keterangan diantaranya penyebabnya itu ada yang mengatakan karena makan binatang-binatang yang liar kayak kelelawar segala macam. Sedangkan di Quran dikatakan ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihat, ini bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihat, ini bima apa? Ini bima ta'malun alim. Ya. Hai sekalian para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah yang baik-baik, wa'malu shalihat, dan kerjakanlah amal saleh. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kada masukkan ada begini. Itu Al-Quran tadi. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Hai sekalian para rasul, ya Allah, kulu minat thayyibati, makan yang baik-baik, yang halal, wa'malu shalihat, dan kerjakan amal saleh. Nah di sini ifabatul maqam muqaddamun ala amal saleh. Ini anjuran memakan makanan yang halal itu didahulukan daripada anjuran amal saleh. Allah tidak mengatakan kerjakan amal saleh, makan yang baik, tapi Allah katakan makan yang baik, maksudnya yang halal, kerjakan amal saleh. Artinya mendahulukan anjuran untuk makan yang halal, karena makan yang halal empat menyebabkan manfaatnya. 1, al-inhaq li ta'ah, membuat rajin beribadah. Sebab dikatakan di dalam asal man akalal halal ata'at jawari syaraba, wa man akalal haram asad jawari syaraba. Siapa memakan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mendorong dia rajin beribadah. Siapa memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya mendorong dia malas beribadah. 1, makanan halal itu mendorong rajin beribadah. 2, istijabatul doa atau istijabatul dakwah. Istijabatul doa atau istijabatul dakwah itu mustajab doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas minta supaya Rasulullah mendoakan, ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan ulun supaya doa ulun mustajab. Jadi ujar Rasulullah, ya Sa'ad, itu pada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, altik man amaka takun mustajabat dakwah. Carilah makanan yang halal, maka doa kamu akan mustajab. 2. Yang ketiga, salahul dzurriyyah, akan memiliki anak yang saleh berkat makanan yang halal. Kemudian apa lagi? Yunus ibnu Ubaid, ujar Yunus ibnu Ubaid,
kami mendapatkan duit 1 dirham daripada yang betul-betul halal diberikan gandum, ditumbuk, dijadikan obat, diracik-racik, kami jadikan obat untuk mengobati orang sakit. Di mana orang sakit ini beberapa dokter mengobati kan 200 orang sekali sembuh-sembuh, tapi kami obati dari duit 1 dirham tadi nang halal ditukarakan gandum, ditumbuk-tumbuk, diracik-racik, diolah obat, dimakan-makan waras. Kenapa? Dari nang halal. Jadi itu sebagai obat. Sebagai obat. Di antaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ini tertimpa 3 bencana. Kita ini bangsa kita tertimpa 3 bencana. Mulai dahulu sudah tertimpa 3 bencana. 1 fisikal, 2 spiritual, 3 moral. Fisikal itu alam, gempa bumi, banjir, gunung meletus. Nah, ini namanya bencana fisikal. Ada spiritual, pemahaman agama yang keliru. Ada yang memaham agama secara keliru. Mau menghantar sampai, nah, bujur-bujur mengaji tasawuf, bila sampai artinya meninggalkan syariat itu haram sudah. Itu luput, bungo. Karena apa? Rasulullah aja salat, Rasulullah maksud itu salat jauh dari pikiran katanya menang. Artinya, artinya sampai bila meninggalkan syariat. Sampai kemana? Sampai ke neraka. Meninggalkan syariat itu ada salat. Nah, kewajiban di Rasulullah masuk aja salat. Nah, jadi fisikal, spiritual, moral. Ini kita ditimpa 3 bencana. Fisikal, spiritual, moral. Moralnya paling parah. Nah, 3 bencana ini yang paling parah moralnya dari 3 sisi. Pakaian, hiburan, makanan. Pakaian, hiburan, makanan. Tadi bencana menimpa kita 3, fisikal, spiritual, moral. Yang paling parah dari 3 moral. Moral tadi pakaian, hiburan, makanan. Ya, termasuk tadi gara-gara makanan tadi. Makanan, hiburan, pakaian. Nah, cara mengatasinya 4. Turun kan dosa panjang-panjang, cuma kesimpulannya 4. Pertama, cara mengatasi 3 bencana tadi, hayat manusia, tarbiyah manusia, pendidikan rumah tangga yang bagus. Jadi kita harus memberikan bimbingan pendidikan rumah tangga yang bagus. Ini menyuruh anak sembahyang subuh, seorang abahnya bangun jam 10. Pak. Nah, hayat manusia, tarbiyah manusia, pendidikan rumah tangga yang bagus. Kedua, hayat tadrisiyah, sekolahan mendidik. Masukkan ke sekolahan yang betul-betul mendidik. Kan banyak sekolahan yang mendidik. Arahkan ke sekolahan, jangan sampai salah. Masukkan ke sekolahan mendidik yang betul-betul, maksudnya mendidik akidah, mendidik syariatnya, mendidik akidahnya, mendidik akhlaknya. Nah, 2, hayat tadrisiyah, madrasahnya diperhatikan. Yang ketiga, ijtimaiyah, lingkungan pergaulan. Biarpun sekolahannya bagus, kuitannya bagus, sudah mendidik, membimbing, mengajari, tapi lingkungan pergaulan, kekawanannya, masyarakatnya, nama-namanya anak kita nih kadang diperhatikan. Ini berpengaruh nih, kekawanan pergaulan ini. Makanya soal di guru akhlak itu cepat menular. Ini kekawanan ini, makanya dikatakan anil mar'i la tas'al wasatan karini faqul karini bil mukarnya tadi. Kalau kau ingin tahu tentang sunnah, kau tak perlu tanya siapa dia, cukup bertanya siapa kawannya. Bila kawannya itu kayak gitu tak. Nah, yang keempat, hayat hukumiyah. Jadi tadi hayat manziliyah, kedua hayat tadrisiyah, ketiga hayat ijtimaiyah, keempat hayat hukumiyah. Namun kalau undang-undang pemerintah jangan banyak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Kalau 4 ini jalan, insya Allah, nah ini kerusakan tadi sekurang-kurangnya berkurang. Tadi bencana fisikal, spiritual, moral yang menimpa kita itu dengan diatasi 4 tadi. Nah, kita usahakan kayak apa 4 ini kita laksanakan ya bertahapan. Nah, rupanya cukup di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya doa dari mohon kepada beliau yang hadir mungkin waktu. Alhamdulillah wa alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-khair innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna natawassalu ilayka bi nuril islam bil wujud an tuhyiya qulubana bi nuri hayati qalbihi al-wasi' li kulli shay'in rahmatan wa ilman wa hudan wa bushra lil muslimin wa anta sarra sudurana bi nuri sadril jami' ma farratna fil kitabi min shay'in wa diya wa dhikra lil muttaqin wa tutahhira nufusana bi taharati nafsihi az-zakiyyati al-mardiyah wa tu'allimana bi anwari ulum wa kulli shay'in awsaynahu fi imamin mubin. Allahumma arzuqna as-salamata wa as-sihhata wal 'afiyah bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin rahimahullah, berakhir memang tadi, maka berakhir pula sebuah rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1404 Hijriah di Masjid Kuba Ulur, selaku membawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selalu membawakan acara terdapat kesalahan, kehilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dulu mewakili seluruh panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Masjid Kuba itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung acara, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kehilafan, kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada malam hari ini untuk acara peringatan Isra wal